Pulanglah mereka, itu pun nggak jadi kerajaan lagi kerajaan itu, dan kerajaan itu sudah menjadi puing-puing. Betullah firman Tuhan yang ketika bangsa Israel minta raja di 1 Samuel pasal 8, Tuhan kan bilang, gua ini yang mau jadi raja. Betul kata Tuhan. Oh enggak, gua pengen jadi raja dong. Oh, rajanya harus manusia, bukan elo. Kata bangsa Israel kan, marah Tuhan, gua ini pengen jadi raja supaya lo damai sejahtera. Oh enggak, gua maunya ini si Saul aja yang menjadi raja. Ya udah, karena keras kepala batu Israel, diangkatlah Saul menjadi raja. Saul gagal, diangkatlah Daud. Daud pun gagal karena si Salomo udah nyembah berhala, ya kan, dicampakkanlah, dilemparkanlah mereka ke pembuangan di Babel. Runtuhlah kerajaan itu, sampai hari ini udah nggak ada lagi kerajaan itu. Digenapilah firman Tuhan bahwa yang bisa menggenapi kedatangan Mesias itu adalah Tuhan sendiri. Jadi Mesias itu bukan manusia, bro. Manusia itu manusia berdosa, nggak bisa jadi Mesias. Yang bisa jadi Mesias itu adalah Tuhan. Makanya Tuhan turun di keluarga Daud melalui Yusuf dan Maria. Dia adalah the King of King, Lord of Lord. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keok mareok. Ada Nabi Luga nih ternyata. Ada dong. Di mana ayatnya Mesias itu Tuhan? Coba. Loh, ketika 1 Samuel pasal 8, kan bangsa Israel minta raja tuh. Tuhan bilang, lontong, yang pengen jadi raja kan gua, kenapa jadi muncung elu, kata Tuhan. Tapi Israel ini ngotot nih, wah kami pengen jadi raja. Bajigur, ya udahlah, jadi raja lo. Dilemparlah Saul ke muka mereka kan. Si Saul pun memberontak. Datanglah si Daud. Daud pun keturunannya juga menyembah berhala. Makanya janji Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu Raja Israel. 1, di Mazmur pasal 64 dikatakan, Tuhan berfirman, Yehuda itu tongkat kerajaanku. Iya. Tuhan udah bilang, gue ini raja atas Mesias Yehuda. itu Tuhan. Makanya, Mesias itu Tuhan di mana ayatnya? Di dalam kitab Mazmur Yesaya 11 jelas. 64. Yesaya 11 jelas berkata demikian. Roh Allah ada padanya, roh hikmat ada padanya, roh takut akan Tuhan ada padanya. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu bukan Tuhan, dia takut akan penciptanya. Gimana sih lo? Oh, tidak seperti itu. Cara mengerti Alkitab tidak seperti itu. Mazmur 64. Sebentar. Takut akan Tuhan berarti bukan Tuhan. Masa gitu aja kalau repot. Sebentar. Tolong jangan terlalu banyak yang dulu yang nanya, ini serius. Jadi gini, di dalam Mazmur 64 ayat 1 dikatakan Yehuda itu tongkat kerajaanku. Tongkat kerajaannya siapa? Tongkat kerajaannya Tuhan, bukan tongkat kerajaannya si Daud. Yehuda itu tongkat kerajaanku, artinya gue ini Raja Yehuda, kata Tuhan. Nah, kalau gue Raja Yehuda, kapan itu digenapi? Karena Tuhan sendiri pun mengatakan dia akan duduk di tahta Yehuda. Kalau Tuhan duduk di tahta Yehuda, berarti dia jadi manusia dong. Lagian lu ngapain nungguin manusia berdosa sih untuk jadi penyelamat lu? Gue nunggu Tuhan, gue nunggu manusia berdosa lagi. Mesias itu Tuhan di mana ayatnya? Kan sudah dibilang di dalam Mazmur Daud, Tuhan itu Raja Israel. Kalau Tuhan Raja Israel, ya berarti Tuhannya yang Mesias, paham nggak? Karena Mesias itu adalah Raja Israel. Itu asumsi namanya. Tidak ada tulisan Mesias di situ atau raja gitu. Oke, Matius 22 dikatakan, Matius 22 dikatakan. Matius bukan firman Tuhan. Sebentar dulu dong, itu kan ucapan Yesus. Kata siapa? Itu tulisan wartawan itu. Sebentar dulu, itu kan yang ngomong Yesus. Dia kan juga mengomong itu kan dengan tanda-tanda kuasa. Kita nggak bisa ngomong cuma modal mulut. Itu keotentikan itu yang ngomong Yesus itu benar gitu. Buktinya mana? Loh, sekarang ketika Yesus mengatakan aku akan bangkit di hari yang ketiga, siapa yang bisa nahan? Kan nggak ada yang bisa nahan. Rabi-rabi juga dengan seluruh janda-jandanya juga nggak bisa nahan kok. Apa yang bisa diperbuat si rabi-rabi ketika Yesus bangkit? Selain daripada apa? Ngerokok sama mabok doang. Gimana sih lo? Udah.
Ngeri, ngeri. Tidak ada dalil yang mengatakan Mesias itu Yesus atau Mesias itu Tuhan, nggak ada. Kan sudah dikatakan Mazmur Daud, Mesias itu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau duduk Mazmur di berapa? sebelah kanan Mazmur Allah, berapa? berarti Mazmur berapa Mesias? Mazmur 110. Nggak ada. Mazmur 110. Nggak ada kata Mesias di situ. Nggak ada kata Mesias di situ. Begini loh ya, kan sudah dibilang nubuatannya bahwa Mesias itu satu Raja Israel. Raja Israel yang akan menyelamatkan Israel. Nah sekarang siapa penyelamat Israel? Mazmur Daud sudah bilang, duduklah di sebelah kananku sampai semua musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu. Berarti ciri-ciri Mesias, satu Raja Israel, dua wajib duduk di sebelah kanan Allah. Itu ciri Mesias. Dia harus duduk di sebelah kanan Allah. Kalau nggak duduk di sebelah kanan, lalu yang duduk di sebelah kanan Allah ini siapa? Itu kata Adoni. Siapa yang duduk di sebelah kanan ini kalau bukan Mesias? Adoni itu. Jadi itu berbicara. Adoni siapa lagi? Daud. Itu konteksnya Adoni. Hasem berkata kepada Adoni gitu kan. Nah Adoni itu siapa? Itu adalah Ya Tuhan kan? Yang disebut Tuhan itu siapa? Daud sedang menulis puisi tentang siapa? Tentang Abraham. Nah, Tuhan. Abraham itu. Abraham itu orang yang disebut Adoni dalam Torah itu Abraham. Jadi Daud itu Allah. Oh salah. Musuhnya itu yang buat apa namanya? Okay. Di bawah kakimu itu adalah Amrapel. Itu udah semua udah dijabarkan oleh para ulama kami, oleh para hakam soal itu. Tidak ada satu pun suara Yesus di dalam yang lama. Oke ya, begini kan ulama lo kan mengatakan bahwa yang duduk di sebelah kanan Allah itu adalah versi kalian lah. Nah sekarang kan Yesus juga kan mengatakan dirinya duduk di sebelah kanan Allah kan di dalam Markus 14 ayat 62. Ketika Imam Kayafas bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias anak dari yang terpuji? Yesus berkata, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang di atas awan-awan di langit. Pertanyaannya, siapa yang bisa goncang itu duduk di sebelah kanan Allah? Siapa yang bisa goncang? Siapa yang bisa goncang? Lo ada kitab nggak di situ? Ada. Coba lo buka Yeremia 30 ayat 9. Lo baca yang keras. Apakah Yesus? Yeremia berapa? 30 ayat 9. Bacain. Yeremia 30 ayat 9. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Bukan Yesus. Bukan Yesus, itu Mesias. Sekarang gue tanya, rajanya orang Israel siapa? Tuhan bukan? Iyalah. Lu baca nggak di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan itu raja Israel? Tuhan itu raja semesta alam, bukan hanya orang Israel. Makanya sebentar. Ketika bangsa Israel minta raja, Tuhan marah nggak? Di 1 Samuel pasal 8. Tuhan marah nggak? Iya, sekarang Tuhan di mana Mesias itu sebentar dulu. Di mana Mesias itu namanya Yesus gitu dah. Tunjukin di dalam Torah ada nggak? Ya sebentar dulu. Ya kan? Sebentar dulu. Ketika Tuhan ingin menjadi raja di Israel, ditolak loh sama si manusia bajigur itu. Ditolak kan? Nah, ketika Tuhan datang kedua kali, ya Yesus datang, ditolak lagi nggak? Makanya Pilatus sampai nulis di atas kepala Yesus, inilah raja orang Israel. Lalu rabi-rabi ngotot lagi, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar, katanya. Salibkan dia, kayak gitu. Apa yang terjadi? Di hari yang ketiga dia bangkit. Sekarang apa kuasa lo yang bisa membantah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Apa kuasa lo? Kalau mujizat nggak ada. Mujizat kayak Yesus mah gampang, banyak yang ngalahin. Asal lo tahu. Sekarang kita mau dalil aja di mana di dalam perjanjian lama
mengatakan kalau Mesias itu atau Raja itu namanya Yesus. Silakan. Seperti yang tadi kamu baca Yeremia, mereka menyembah kepada Tuhan. Kan sudah Mereka dibilang. Daud yang akan aku bangkitkan. Harusnya di situ tulis Yesus. Yesus yang akan kubangkitkan. Nah, itu bisa masuk. Tapi di situ tulis namanya Daud, bukan Yesus gitu. Itu bukti, keturunan Daud kan tekstual. dikatakan kan Nah, sekarang Mesias buktikan itu anak secara Daud. tekstual Yesus itu sebagai raja atau Mesias dalam kitab Perjanjian Lama. Silakan. Rabi kan sudah mengatakan bahwa Mesias itu adalah anak Daud, yaitu yang bertata di sebelah kanan Allah. Nah sekarang gua tanya, yang bertata di sebelah kanan Allah keturunan Daud siapa? Kan Yesus. Di atas dasar Atau apa? begini deh, siapa yang Sisilah mana? Sisilah yang mana? Lu mau pakai Yesus dari sisilah Yoyakim yang terkutuk? Silakan. kan Maria sama Yusuf kan keturunan Daud. Maria dan Yusuf kan keturunan Daud. Garisnya kan bukan darahnya ya. Nggak bisa. Memang garisnya kan dari Sukuan itu tidak dihitung dari garis keturunan ibu, tapi dari ayah. Gimana sih lo? Iya, Yusuf kan Daud. Yusuf kan keturunan Daud. Suku Yehuda. Iya, Yusuf keturunan Daud, tapi kan bukan anak Yesus secara darah. Loh kan Alkitab juga kan mengatakan bahwa darah dan daging ini udah gagal, udah manusia berdosa, nggak bisa jadi Mesias. Orang Emang manusia Yesus berdosa kok jadi gagal, Mesias? dia nggak bisa. Bener kata lu, Yesus gagal sebagai Mesias. Kenapa? Karena dia tidak ada garis keturunan Daud. Kalau mau pakai paksakan ke Maria, Kalau nggak bisa. dia- Kalau paksakan ke Maria nggak bisa karena dia perempuan. Sebentar, Mesias itu adalah Tuhan, ya. Oh, nggak Mesias ada. itu adalah Paham Tuhan. itu. Sebentar Mesias dulu, bukan Tuhan. sebentar dulu, nanti lo bantah, ya kan? Nah kalau lo bilang Mesias adalah harus keturunan Daud, berarti keturunan Daud manusia berdosa dong, mati dong. Apa gunanya lo nungguin Mesias kalau mati-mati juga? Ya kita nggak butuh orang meninggal, Yesus mati, coy. Nggak sih lo? tapi dia bangkit. Kata siapa? Rabi lo mati nggak? Kata siapa Yesus bangkit? Lo bukan saksi mata kok jadi ngarang sih. Loh, enggak, kata siapa? Apakah semua orang di dunia setuju Yesus itu mati terus bangkit lagi? Kan nggak semua orang setuju. Ya itulah gunanya dan neraka. Itulah gunanya dan neraka. Dibakar sama Yesus. Sekarang lo bisa ngelawan Yesus nggak? Gue tanya. Ada nggak kekuatan-kekuatan yang bisa lo buktikan dari agama lo sebagai Yahudi bisa melawan Yesus? Ada nggak? Oh ada. Kan nggak ada. Lo Yesus cuma dirajam jual mati. sama Musa. Yesus matinya Siapa? dirajam. Kok dirajam sih? Loh, Dia iya. matinya disalibkan, di hari ketiga dia bangkit. Oh, Apa? salah. Siapa saksinya? Ya, Yesus Lo itu bukan matinya muridnya Yesus kok. dirajam baru digantung. Dia saksinya siapa? Bukan saksi mata kok ngarang-ngarang Di sih. dalam Talmud Sanhedrin, Yeshu Hanosri itu Ya, Talmud, matinya Talmud dirajam. itu siapa? Ya. Kata Yesus aja Talmud kerjanya cuma nelan rumah janda kok. Nelan rumah janda bikin-bikin Talmud lagi. Matinya itu dirajam karena apa yang dia mempraktekkan sihir. Kata siapa dia dirajam? Nggak ada dia dirajam, si pembohong satu itu. Lah, Suruh mati aja dia sama keluarganya. nah sekarang kata Dikeluarin juga ya akhirnya. Sekarang kata Buktinya apa? Ayo, di mana kapan? Orang Yesus buktinya jadi raja? Yesus kapan jadi rajanya? Yesus sebentar ya. Satu-satu dulu, kuasanya dulu ya. Kuasa baru nanti kerajaannya. Kuasanya Yesus bangkit dari antara orang mati. Siapa yang bisa nahan? Rabi-rabi lo? Kata siapa? Nggak bisa, rabi-rabi lo aja lagi nonton bokep kok ketika Yesus naik Wah, di hari yang ketiga. ini otak bokep kacau. Ya kan Yesus bilang kerjaan kau cuma nelen rumah janda gitu loh. Di Matius pasal 23 ayat Matius kan bukan firman 15. Tuhan. Kenapa Matius bukan firman Tuhan? Wahyunya itu Sekarang kan- ditulisnya tahun 40 tahun setelah peristiwa penyalipan. Bagaimana itu bisa dikatakan firman Tuhan? Itu bukan firman Tuhan. Tulisan wartawan kuno itu. Tulisan wartawan kuno. Iya, tapi kan saksi mata mengatakan dia bangkit. Kalau lo kan bukan saksi mata, pendapat-pendapat orang yang nggak tahu siapa hidup di tahun berapa gitu. Enggak, sekarang lo buktikan aja. Yesus itu tertulis enggak? Ada nggak kata Yesus tertulis di dalam perjanjian lama dia adalah Mesias atau Raja? Silakan, itu jawab. Bukan sudah jelas dibilang Enggak bahwa ada, Mesias tidak itu tertulis akan mengalahkan Yesus maut. itu sebagai Raja. Iya atau saya, Mesias. bentar dulu. Iya saya pasal 6 dikatakan dia akan mengalahkan maut. Mesias yang lo akan datang ini akan mengalahkan maut gak? Bisa nggak mengalahkan kematian?
Enggak, yang dicari itu garis benang merah. Apakah Yesus itu sebagai raja atau Mesias di dalam perjanjian lama? Bener nggak ada tertulis namanya Yesus sebagai raja? Ada nggak? Kan nama Yesus itu kan baru di launching di perjanjian baru. Dia kan dulu kan belum pakai nama iya, Yesus. berarti perjanjian lama nggak ada dong. Nah sekarang kan begini dong. Nggak bisa, Sekarang nggak mau perjanjian lama. Sebentar gini, perjanjian lama pun kalau tidak bisa menandingin kuasanya Yesus, nggak ada gunanya perjanjian lama. Oh, ada yang lebih hebat dari Yesus kok. Nggak mati. Siapa yang lebih hebat dari Yesus? Henok. Saya babak. Elia nggak mati tuh. Hah? Nggak mati. Siapa? Elisa. Saya mau nanya Elisa nih. terus Henok. Apa? Saya mau nanya tadi Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sama Yahudinya belum beres. Ya. Ayo Bang Bil, gas lagi. Oke. Bentar Kalau ya. cuma patokan yang Yesus bisa kan- hebat mati, ada yang nggak mati. Oh nggak bisa dong. Lu takut karena lu memang nggak punya kuasa agama lu. Makanya lu selalu takut kalau diperhatikan mujizat. enak aja Yesus lu bangkit dari yang puasa. Bentar dulu. Tuh Iya. yang belah laut siapa ya? Kucing. Itu kan lu ngejual Musa. Sekarang lu bisa buktikan nggak? Kan nggak bisa. Apa? Musa membela laut. Nah sekarang gua tanya, lu bisa bela laut sekarang nggak? Kan nggak bisa kan? Iya, gua kan bukan Musa. Diulang lagi, lautnya dibelah, bisa Setiap nggak? mujizat itu diberikan kepada nabi-nabi itu sebagai pertanda bahwa Tuhan Ya menyertai mereka. intinya sekarang lo nggak punya mujizat. Intinya kan begitu. Nggak bisa live. Ya mujizat lu apa coba? Gue pengen tahu mujizat lu apa? Pertama, gue percaya Yesus bangkit dari antara orang mati Iya, dan mujizat sampai lu hari ini. apa yang pernah disaksikan Sebentar dulu. di YouTube Ya, atau di sebentar mana? dulu. Sebentar dulu Mujizat dong. salah satunya yang Kan gue kan mujizat lu salah satunya yang paling Bentar hebat yang dulu. pernah gue saksikan dan semua orang Indonesia yang disaksikan ketika lu ditampar oleh Mahadewa, itu mujizat satu-satunya itu. ya itu doang masa lo serendah itu sih ngebahas gitu. Aduh, jangan. Lah itu mujizat salah satunya memang. Serendah itu sih lo ngebahas gituan. Iya, gue kan ngalah aja di situ. Masa segitu doang lo langsung Kalau keok kamu sih. seorang nabi dan punya mujizat, ketika kau ditampar maka Sebentar dulu, lo nggak usah lari ke situ. Itu lo namanya lo kalah. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Tapi mujizat salah satunya lu itu ketampar. Sebentar. Tapi ini Sebentar ada hubungannya dulu. sama ini loh. Ada hubungannya sama ini loh. Leluga. Sebentar. Kalau Aduh, sinyal sedikit lagi ya gua. gini. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, siapa tokoh-tokoh dari agama lo yang bisa nyanyiin dia? Kan nggak ada. Musa aja mati kok. Makanya kalau Si patokan Musa lagi lo bawa. mati hebat ya masih kalah. Elia nggak mati. Iya, Henok intinya nggak mati. Musa sendiri pun tidak bisa mengalahkan maut. Musa nggak bisa mengalahkan maut. Bang Luga nih. Boleh nggak? Keok ya. Oke, satu orang keok. Next. Yang lain. Bang Luga tadi Yang kayak raja yang ditampar lah. Raja Israel siapa itu? Bang, Di 1 Samuel 8 Tuhan Iya. mengatakan Raja Israel siapa itu? Sebentar. Di 1 Samuel 8 Tuhan kan bilang gue ini mau raja di Israel, tapi bangsa Israel ngotot. Untung aja palanya nggak digetok sama Tuhan. Oh, Gue berarti yang pengen jadi raja di sini. kalau Tuhan Raja Israel berarti jangan-jangan Bang Luga Raja Singa ya? Nah ini turunin aja nih, biar bisa debat nih. Cari yang lain. Juma aja. Blow on, mau debat tapi di orang blow on sih. Jadi benar. Cari yang lain. Jadi lo kata lo Ya, benar. banyak Yesus itu itu, baru di bawah nongol banyak. perjanjian baru tadi kata lo benar. Itu gue setuju. Apa? Karena apa? Tadi kan lo bilang Yesus itu baru nongol di perjanjian baru namanya. Nah, gue setuju karena tidak ada nama Yesus tertulis atau terucap sedikit pun di dalam perjanjian lama, tertulis secara Oke. eksplisit nggak ada Yesus atau Yesus itu sebagai Oke. raja nggak ada. Tapi Oke. kalau Daud Tapi sebagai raja itu tadi Yeremia 30 ayat 9 itu tidak bisa dibantah skak itu, skakmat itu. Oke. Tapi kalau dikumpulin kuasa dari perjanjian lama, Musa lah, Henok lah, dihadapin sama Yesus kalah semuanya. Karena Musa sendiri pun bos lu mati. Bos lu tuh si Musa kan, mati bos lu. Ya bos lu juga mati. Dia bisa bangkit. Tuhan lu mati coy, Tuhan lu. Mana sih? Ya, tapi kan dia udah bangkit, udah. Ya. Lu susah kali sih dia. Makanya ada yang lebih Musa hebat kan dari udah Tuhan mati. lu, namanya Henok sama Elia nggak mati. Henok itu yang naikin ke surga siapa? Kan Roh Kudus.
Ayatnya? Roh Kudus punya siapa? Roh Kudus Ayatnya mana? yang semua, oke, tadiannya di Ayatnya semua di dong, perjanjian ayatnya. lama, Ayatnya mana? ya sebentar, di Hakim pasal 16, semua mujizat para nabi yang di perjanjian lama itu satu yang melakukan yang namanya Roh Allah. Bantu Ya, follow aku baik ya, Bro. Musa, Daud, Henokh, Elia, itu semua mujizat dilakukan oleh Roh Allah. Roh Allah ini sertifikatnya atas nama Yesus, Yohanes 14 ayat 26, yang punya Yesus. Jadi Henokh, Musa naik ke langit itu yang naikin Yesus, bro. Tadi katanya Yesus baru ada perjanjian baru. Sekarang perjanjian lama gimana sih lo? Nggak konsisten? Iya, dia kan sudah nama Yesus itu ada di perjanjian lama. Sebelum dia Perjanjian ada lama di berarti perjanjian ada Yesus, baru, dia sudah ada. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada, kata Yesus. Iya, berarti perjanjian lama nggak ada Yesus ya namanya ya. Nah, jadi Roh Kudus itu punya Yesus, Yohanes 14 ayat 26. Oh, yang naikin Henokh ke surga sama Elia itu Roh Kudus. Ayatnya? Roh Kudus itu yang punya Yesus. Ayatnya mana yang menaikkan Henokh ke surga itu Roh Kudus, mana ayatnya? 1 Samuel 16, ketika Tuhan mengurapi Daud, maka berkuasalah Roh Tuhan. Hakim-hakim pasal 15, maka berkuasalah Roh Tuhan atas ayatnya Simson. yang Henokhnya mana? Nggak, yang misalnya Roh Kudus yang menaikkan Henokh ke surga, ada nggak? Ya memang ketika ditulis di situ dia dinaikkan ke surga memang nggak ditulis, tapi kan setelah itu kan Tuhan ngasih tahu. Kan pengajarannya ada. Yang tertulis. Tuhan orang memang kuasa Tuhan yang ada pada Daud sama Henokh beda kan, sama itu kuasanya. Kuasa Tuhan lah yang mengurapi Daud dengan Roh Allah. Kuasa Tuhan juga yang mengurapi Musa dengan Roh Allah. Itu ayatnya ada di Bilangan pasal 20 kalau nggak salah tuh. Nah, itu sama. Henokh dan Elia naik ke surga pakai kuasa Roh Allah. Roh Allah punya siapa? Punya bos yang namanya Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Tapi nama Yesus udah kelar. Perjanjian lama kata lu, ya kan? Itu lagi kecil aja lo. Udah turun. Wah, Bisa debat lo. Takut, kalah nih, kalah. Enggak. Kena skaknya di situ emang kena skak yang. Yoi. Loh, kan gue udah bilang Roh Allah itu yang membuat para nabi bisa bermujizat. Nah, dulu makainya nama Tuhan, yaitu nama YHWH. Nah, YHWH ini adalah kode untuk nama Yesus. Makanya Kurang ketika di asem ya, perjanjian kode buntut, lu pikir kode buntut. bentar dulu. Nah, makanya Oke. coba lo lawan nama Yesus. YHWH itu artinya apa? Kan lo tidak bisa Tuhan penyelamat. Salah. HYHWH. Salah lu, nggak paham dah lu masalah Tuhan Israel. Ya intinya begini, kan itu kan penafsiran gua kan bahwa YHWH itu adalah Itu blueprint dari nama Yehosua. Yesus. Sekarang Yehosua Tuhan penyelamat baru. Lalu gimana sih? ya. Oke, gini aja lah dulu kan. Ketika di dalam nama Yesus orang mati dibangkitkan, Yesus bangkit, siapa yang bisa ngelawan? Kan nggak ada, Ucok. Aduh, Ucok, kalau patokan yang hebat itu mati, ya semua orang juga pada mati, nabi-nabi mati. Tapi kalau ada orang yang nggak mati yang lebih hebat dari Yesus, namanya siapa? Namanya Henokh dan Elia itu. Henokh dan Elia naik ke sorga pakai kuasa Roh Kudus atau Ayatnya? Roh Allah. Ayatnya Di gimana? Di 1 Samuel 16 Daud itu Nggak ada, bisa udah dicek, menjadi nggak bentar ada, dulu. nggak ada ayatnya. Ayatnya nggak ada. Sebentar dulu. Semua mujizat para nabi itu yang berkuasa menaikkan mereka ke sorga itu namanya Roh Allah. Roh Allah inilah yang dipakai oleh Musa, yang dipakai Henokh. Tuhan kan bilang bahwa dia mengurapi para nabi di Yeskiel pasal 23, di Yeskiel pasal 10. Aku mengurapi nabi-nabi dengan Roh Allah. Si Henokh nabi bukan? Kan nabi juga. Si Elia kan nabi juga. Roh Allah lah yang bekerja sama mereka. Nah, Roh Allah ini ownernya siapa, Ucok? Yohanes 14 ayat 26, Roh Allah diutus Bapa dalam nama aku. Ciptaannya nggak mati. Kok penciptanya mati? Kan ini geblek. Yesus udah bangkit. Elia sama Henokh kan ciptaan, ya. Ciptaan Yesus lah. Bisa anggap aja ciptaan Yesus. Henokh sama Elia ciptaan Yesus. Nah, penciptanya mati.
yang diciptakan nggak mati. Kan hebatan yang Yesus diciptakan. udah bangkit di hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Bapa. Elia dan Henok nggak bisa duduk di situ, duduknya di sono agak jauhan. Di mana? Di mana? Lesehan mereka. Yesus di sorga itu ada tinggal sana. Elia dan Henok duduknya lesehan, duduk kayak orang Islam kalau lagi sholat. Wah, kacau, lesehan. Wah lu, parah lu. Loh, Yesus kan punya singgah sana, duduk bertata sebagai raja. Henok kan jadi rakyatnya. Gimana sih lo? Ini namanya halu tingkat dewa. Mau bukti kau. Udah, di bertiga aja sama Juma juga lo 3 lawan 1 gue sikat habis lo. Ah lu aja di sini ada mentretnya sama gua nih. Lu udah mentret sama gua. Tadi lu bilang Yesus tidak ada di perjanjian lama. Terus namanya mentret itu. Cocok. Makanya lo kursus lagi sama Juma tuh. Juma, tolong dikasih bilang tadi Yesus tidak ada dalam perjanjian lama. Udah. Lo sebagai ketua Molak Center Makassar itu harus kasih kiat-kiat dong sama murid-murid kau. Bang, lu kan nabi, lu udah dapat wahyu belum, Bang? Si Ucok nih ngomong lagi, diam dulu kau. Ngikutin orang dewasa aja kau. Kalian nabi udah dapat wahyu belum? Dia aja 3 lawan 1 aja sikat, gue bungkus, apalagi 1 lawan 1, mencret lo gue mikir. Udah belum? Udah berak belum? Udahlah, kan lu udah mengatakan Yesus tidak ada dalam perjanjian lama tertulis. Udah mencret kasetkan itu. Kakmat itu. Bill. Ya. Bilangin nama Rabi lo deh. Bilangin nama Rabi Torvia Singer, suruh datang ke Indonesia. Gue mau nanti gue undang dia lah. Iya, ntar gua kasih tahu. Akomodasi. Ya serius gue undang, benar-benar gue kasih ongkosnya lah. Oh iya. Ongkosnya gue kasih pulang pergi Israel. Israel itu 40 Tapi juta. pakai bahasa Inggris. Israel itu 40 juta. Apa? Pulang pergi ya? Israel 40 Pulang juta, pergi. pergi doang. Pergi doang masa 40 sih. Iya. Iya. Ntar berarti lu siapin duit tuh. Ya udah. Uang 80 juta ya kan. Nah, terus dia ntar sini Akomodasi. ditaruh di mana tuh? Akomodasi. Nah. Tapi buat duga mah kecil tuh Ya Bang Billy. gampang lah, itu ntar suruh di apartemennya Pak Jo aja. Nanti gue suruh nginep di apartemennya Pak Jo aja. Kalau buat duga mah kecil Om Bil. Apartemen Pak Jo kan ada berapa tuh? Banyak banget apartemen kosongnya tuh. Di situ aja suruh nginep dia. AC dingin kok. Luga. Udah nih ya, kayaknya udah keok ya. Luga, itu kan udah jelas Luga situ. Dan mereka akan menyembah kepada Tuhan dan raja mereka Daud yang akan aku bangkitkan. Nah, namanya Daud. Nah, Udah dibilang Mesias itu duduk sebelah kanan Allah. Kalau situ tertulis yang raja yang namanya Yesus yang akan kubangkitkan, pas itu. Makanya suruh Elai Yang jadi masalah, Elai, lu ganti itu belum ada. lu ganti. Dan raja mereka Yesus yang akan kubangkitkan, pas Ya, itu. tadi kan Bang Luga ngomongnya ada bokep-bokepnya. Berarti Bang Luga jadi raja singa kan? Pertama begini ya, kata Rasul Paulus, belum ada yang bisa mengalahkan Yesus karena Yesus mengalahkan maut. Itu benar. Karena semua rabi-rabi Musa pun udah meninggal. Terus aja dia dicobain sama iblis gimana sih? Tuhan masa dicobain sama menciptakan Iya, iblis? Gimana? intinya kan dia bangkit dari antara mati, nggak bisa. Itu yang nggak bisa dikalahkan dari Yesus, yaitu satu-satunya manusia yang bisa bangkit dari antara orang mati cuma Yesus. Yesus kalah sama Elia nggak mati, malah hebat, ya hebat. Ya Elia kan naik ke sorga kan atas izin Yesus. Kata lu tadi Yesus tidak ada tertulis dalam perjanjian lama. Lu gimana sih, pusing kepala gua? Loh, roh Allah itu kan rohnya Yesus, makanya kan turun dalam nama Yesus. Yohanes 14:26. Roh Allah turun dalam namaku, berarti roh Allah ini kan ada yang punya, namanya Yesus yang menjadikan langit dan tahun 100 bumi. Masehi, jauh. Ya udah lo bantah dulu. Ya, buktinya kan di agama lo nggak ada yang bisa bangkit dari orang mati kan. Di Islam aja Muhammad nggak bisa bangkit kok.
Apalagi hebat, di lebih muka. hebat dari itu si Muka Elia kuatnya. itu nggak mati. Siapa? Elia itu naik, ada yang naikin. Malaikat-malaikat juga kagak mati kok. Yang naikin roh Allah. Nah, roh Allah ini punya roh, Nggak ada ayatnya. hidup. Itu kan Dan asumsi lu, 11:26. ayatnya nggak ada itu. Enggak, ayatnya nggak Elia bilang aja tuh. yang Henok itu dibangkitkan, yang membawa Henok ke surga itu Roh Kudus, nggak ada ayatnya. Memang di situ tidak ditulis bahwa Elia kan itu itu aja jedor bentar, tuh memang bentar. pengakuan itu memang tidak Di- tertulis kata kau. Begini loh, di ayat ketika di ayat itu kan cuma dibilang Udah nyungsep udah gorengan nah. Udah nyungsep udah. nyungsep apaan sih? Memang kan di ayat selanjutnya kan dibilang bahwa roh Allah itulah yang mengurapi para nabi. Ya, berarti roh Allah juga yang mengurapi Henok karena Henok kan juga nabi. Oke, sekarang gua tanya, kalau malaikat kalau angin Allah itu apa maksudnya? Angin Allah. Angin Allah, roh itu tidak bisa diterjemahkan karena roh itu adalah kata Malaikat yang Allah itu sifatnya artinya apa? universal. Malaikat Allah artinya apa? Malaikat Allah, ya malaikatnya Allah, angel. Nah. Kenapa emang? Berarti malaikat bukan Allah kan? Sama Bukan. sama kayak baik Nah, Allah. sekarang roh Allah. Roh Allah nafasnya Allah dong. Dia Allah itu sendiri. Roh Allah itu kan angin Allah nafas, ciptaan. bukan nafas apa? kehidupannya Allah. Nih, angin Allah ciptaan. Malaikat Allah ciptaan. Roh Allah sendiri gitu maksudnya. Iya. Loh, sekarang Ya, gua nggak tanya, masalah. rohnya luga, apakah di luar luga? Kan enggak. Roh luga itu adalah luga sendiri. Ketika roh luga cabut dari badannya, meninggal banyak. Demikian juga Bapa. Apakah luga itu? Sekarang gua tanya. Apakah luga itu Bapa? Luga itu Bapa. Maksudnya apa sih? Iya. Apakah luga itu pencipta langit dan bumi, pencipta manusia? Bukan. Nah, udah, jadi jangan samakan dirimu dengan pencipta. Loh, kan Kejadian 1 ayat 23 dikatakan Allah menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambarnya. Ketika roh Allah tidak ada di dalam diri Selem Allah dan Demut. meninggal. Selem dan Demut tidak demikian. Tapi Benar. kalau mau dibilang Tuhan itu berbentuk jasmani, maka kata yang dipakai bukan Selem atau Demut, ya, bukan. Tapi aduh lupa lagi gua. Lupa gua. Apa Nanti ya? kita debat di ini deh di kafe Anda. Saya buka di dalam kejadian 36 waktu Yusuf itu dibilang Yusuf itu rupanya sangat ganteng, sangat tampan. Nah, itu memakai bentuk toar yang merupakan bentuk fisik. Nah, kalau Tuhan dibilang situ malaikat menciptakan manusia segambar dan serupa kita, artinya bahwa Tuhan itu seperti manusia, ada rupanya, harusnya itu memakai kata toar bukan selem atau demut. Begitu. Ya, yang pasti roh Allah itu adalah kehidupannya Allah. Ketika tidak ada roh Allah di dalam diri Allah, ya Allahnya meninggal. Nggak mungkin Allah meninggal karena yang menciptakan roh siapa? Yang menciptakan malaikat Tuhan, yang menciptakan manusia yang Tuhan. menciptakan roh Tuhan. siapa? Iya, kan malaikat itu kan punya roh, manusia juga Iya. punya roh. Tapi Nah, yang kalau Roh menciptakan- Kudus yang- nggak ada yang nyiptain, dia itu pencipta. Roh Kudus nggak ada yang nyiptain. Nah, sekarang yang menciptakan roh kan Tuhan, ya kan? Tuhan menciptakan roh. Nah, terdapat di dalam kitab Zakaria itu bahwa dia yang menciptakan roh. Ya, nah, kalau roh Allah itu artinya Allah itu sendiri atau pencipta itu sendiri, terus yang menciptakan rohnya Allah siapa? Pertanyaannya begitu pasti. Ya nggak ada lah Ucok. Roh Allah Ya. itu udah mentok. Makanya pemahaman kalian tuh salah semua. Ketika dikatakan angin Allah, awan Allah, malaikat Sekarang Allah, dan roh Allah itu kalian samakan semua. Nah, maksudnya roh Masalahnya Allah itu gini loh, Bu. bukan roh Allah itu roh, tapi itu adalah ciptaan Tuhan semua. Malaikat Allah, Oke, ciptaan Allah. oke, Roh Allah, oke. ciptaan Gua paham. Allah. Gitu. Roh yang dari Tuhan. Oke, gua paham. Gitu.
Oke, gue paham. Sekarang ini Roh Kudus. Gue kumpulin semuanya dewa-dewa dari seluruh bumi. Ada nggak yang bisa ngalahin Roh Kudus? Oh, Gue masih tunggu. banyak yang ngalahin Roh Kudus. Krishna itu Siapa jago. yang bisa ngalahin Roh Wih, Kudus? Krishna, kalau lu Krishna itu lebih hebat dari Roh Kudus, dari Yesus lebih hebat ilmunya. Kalau lu Oke. baca di dalam, kalau lu Oke. baca kisah-kisah dewa-dewa itu, kuasa Krishna lebih hebat dari Yesus. Gila lo. Oke, gini ya. Roh Kudus itu dia bisa membuat mujizat dalam waktu yang sama di seluruh bumi dalam waktu yang sama. Jadi artinya dia maha hadir. Nah, misalnya gini, di bumi kan gue lagi di Semarang nih, misalnya gue bilang dalam nama Yesus sembuh. Itu dalam waktu yang sama di Amerika dalam nama Yesus sembuh, dalam waktu yang sama di Afrika dalam nama Yesus sembuh. Itu sembuh dalam waktu yang sama. Oke. Kalau Krishna, sebentar. Kalau Dewa Krishna, Dewa Krishna ini kan bekas apa ya? Ini kan sebenarnya ini body pembantunya Beelzebul ya, babunya Beelzebul sebenarnya. Nah, ketika dia ingin membuat mujizat, dia kudu terbang minimal 2 jam. Dia terbang dulu dari India ke Mumbai. Nah, baru dia bisa bikin mujizat di situ. Nah, gitu. Krishna bisa berada di tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Krishna itu kalau belajar Nggak bisa. tentang Belum pernah ada orang. jadi semua orang India ada konsep trinitas yang mirip dengan Trimurti. Apa ya kan, ada Brahma, Siwa ya, dan Krishna, Tritunggal itu mirip banget udah. ya memang Brahma mirip. itu Namanya kan Brahma itu pencipta, Krishna itu Ya. Siwa itu penjaga. Jadi itu konsep Trimurti itu diadopsi juga oleh kekristenan dengan konsep Trinitas. Kenapa jadi 3 begitu? karena begini. Billy. Duluan mana Krishna sama Yesus menurut sejarah? Sebentar ya. Krishna itu adalah salah satu babunya Lucifer. Itu babunya. Lucifer tuh punya 58 babu, yaitu 58 pengawal pribadi. Ada Beelzebul, ada Astoret, ada Rosa, ada Naga, ada Marinerguela. Itu ada 58. Nah, Krishna ini salah satu di antara 58 itu. Itu babunya Lucifer. Izin Kalau host, aku Brahma- turun ya. Brahma- Bang Billy, Bang Luga, Bang Suma, host, aku izin turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lucifer aja masih lebih tinggi dari Krishna. Kan bosnya kan Lucifer. Raja di dalam kegelapan tuh Lucifer namanya, bukan Krishna. Halo? Halo? Kita dengar lanjut. Halo? Iya, dewa-dewa Krishna itu kan masih di bawah kenaungannya Lucifer semua itu. Coba kita tanya sama Ustadz Zuma. Ustadz Zuma, apakah Yesus atau Isa itu pernah mati atau memang tidak mati? Orang Muhammad belum lahir di tempat kejadian, gimana sih? Muhammad yang belum lahir kok, man. Tahu dari mana dia? Cuma udah takut sama gua. Bang Zuma jauh dari perangkat, Bang. Nggak ada takut, nggak ada yang takut. Ya udah tinggal dijawab aja. Orang Muhammad belum lahir kok di Bang Zuma zaman jauh itu. dari perangkat. Dia menjauh lah daripada kena gulung, menjauh.
lagu lu. Sorry, tadi kuota habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, sana kecil. Tolong yang di bawah follow ya, follow aku ya. Ya, ayo. Ya, mungkin kita pamit dulu ya sahabat-sahabat. Karena nggak ada Oten juga. Jaringan juga nggak memungkinkan. Oke, terima kasih buat semuanya. Buat Bang Billy, terima kasih. Bang Zuma, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.